Bravo Jokowi, sirkuit F1 Bintan akan segera dibangun, Formula E lewat. Ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Bekerja dengan senyap adalah ciri khas Presiden Jokowi. Tidak terhitung banyaknya berbagai proyek yang sudah dituntaskan selama masa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Ingat, tidak ada proyek mangkrak ya. Yang paling baru adalah dimulainya pembangunan sirkuit Formula One di Pulau Bintan. Patut ditekankan sekali lagi, ini pembangunan Formula One, bukan formula abal-abal. Betul sekali, Indonesia akan segera menyelenggarakan perlombaan balap terpopuler sejagat dan ini akan diselenggarakan di lokasi Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Dari sini kita bisa melihat bahwa Jokowi bukan hanya membangun dan membangun, tetapi lebih ke arah visioner atau melihat jauh ke depan. Dibangunnya sirkuit di Bintan akan menyerap banyak lapangan pekerjaan bagi warga di sana. Dan sudah diketahui bahwa perlombaan balap F1 ini akan mendatangkan keuntungan sama seperti lomba MotoGP Mandalika. Jadi, ini sirkuit yang akan mendatangkan keuntungan dan bukan kerugian. Ini tentu berbeda dengan penyelenggaraan Formula abal-abal kemarin yang malah membuat Pemda DKI nombok. Atau jangan-jangan Formula E malah mau pakai sirkuit di sana nantinya. Sirkuit ini akan dinamakan Bintan International Circuit. Para penghujat jangan protes karena Jiskan juga pakai embel-embel internasional. Kalau mau dibandingkan, inilah bedanya Jokowi dengan sosok AB yang selalu dipuja-puja oleh haters Jokowi. AB sangat membangga-banggakan hasil pembangunannya walaupun fungsi dari bangunan itu tidak jelas, dan gelarannya malah menimbulkan kerugian, jadi lebih ke arah mencari popularitas saja. Selain itu, Jokowi selalu membangun tanpa ada kaitan dengan politik, mulai dari proyek MRT, sirkuit Mandalika, hingga berbagai jalan tol, pembangunan jalan provinsi di Papua hingga tidak terhitung banyaknya, hingga tak terhitung banyaknya bendungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yang dipikirkan adalah bagaimana proyek itu akan menghasilkan devisa bagi negara bertahun-tahun ke depan, dan bagaimana masyarakat sekitar akan terbantu. Oleh pembangunan itu. Masih yakin Bapak pembangunan itu Soeharto? Sepertinya gelar itu lebih cocok disematkan kepada Jokowi. Mungkin yang masih dinantikan adalah selesainya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang membuat luar biasa adalah tidak ada proyek mangkrak selama 2 periode Jokowi memerintah. Ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa 2 periode SBY proyek mangkrak tersebar di mana-mana? Duit proyek itu lari kemana? Patut dinantikan bagaimana gelaran Formula One Bintan akan dilakukan dan membuat Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Begitu kura-kura. Nah, maka itu betul-betul kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran saya akan ditangkap lagi tanpa sidang dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi. Nah, karena itu jadi tolong dimaklumi. Rizik bebas bersyarat. Kenapa Anies tidak buru-buru soan? Ditulis oleh Gewi Caksono dari siwar.com. Nama Rizik Syihab tidak mungkin bisa dilepaskan dari sosok Anies Baswedan. Begitu pula sebaliknya, nama Anies juga sudah begitu lekat dengan nama Rizik. Sejarah mencatat keduanya mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Perhelatan Pilgub DKI 2017 silam menjadi bukti nyata akan hal itu. Bahkan saking lekatnya, begitu Rizik tiba di Indonesia dari umroh 3,5 tahunnya di Saudi, Anies buru-buru sowan ke Petamburan sebagai bukti balas budinya. Namun itu dulu pada tahun 2020. Saat FPI belum dibubarkan pemerintah dan si Imam Baliho belum dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa ketika baliho-baliho Rizik bertebaran merajalela memenuhi sudut-sudut ibu kota tanpa ada yang berani mengusik. Sebelum akhirnya ditumpas habis oleh sang jenderal pemberani Dudung Abdurrahman. Beberapa hari yang lalu Rizik telah dibebaskan bersyarat dengan memanfaatkan istrinya sebagai jaminan.
Untuk kesekian kalinya pria yang dikenal piawai membakar emosi pengikutnya itu berstatus sebagai mantan napi. Namun sampai hari ini Anies tidak terlihat sowan padanya. Dia juga tidak berkomentar apapun terkait kebebasan bersyarat sang imam baliho. Kenapa dan ada apa dengan Anies? Nampaknya kini situasi dan kondisi telah berbeda dengan tahun 2020 yang lalu. Sekarang Anies sedang mempersiapkan diri menuju Pilpres 2024. Ia butuh banyak dukungan, ia butuh banyak pencitraan agar bisa diterima banyak pihak. Tidak hanya di kalangan kelompok-kelompok berhaluan keras, Anies pastinya juga berharap bisa ditemani di kalangan moderat maupun kaum minoritas yang selama ini banyak mendukung Presiden Jokowi. Anies diterima kelompok-kelompok berpaham garis keras itu adalah sebuah fakta. Pada Pilgub 2017, ia bisa mengalahkan Gubernur petahana Ahok karena faktor itu. Dengan dukungan mereka, pejabatan menteri itu bisa mengangkangi kursi DKI 1 dengan menggunakan cara-cara kotor politisasi agama yang telah memecah belah masyarakat. Maka, bukanlah hal yang mengherankan bila ada yang menyebut Anies sebagai bapak politik identitas. Namun, Anies kurang bisa diterima di lapisan masyarakat yang lain, apalagi di kalangan pendukung Presiden Jokowi. Padahal, pendukung pria asal Solo itu sangat besar jumlahnya, yang terbukti mampu mengantarkan Jokowi menjadi presiden 2 periode. Pendukung Jokowi terutama banyak berasal dari kalangan moderat, nasionalis, wong cilik, kaum minoritas, dan para pecinta NKRI. Karakter-karakter seperti inilah yang membedakan pendukung Jokowi dengan pendukung Anies yang sebagiannya adalah pengikut atau pendukung Rizik. Bila Anies kembali mendekat ke Rizik dengan buru-buru suan padanya, pendukung Jokowi akan semakin menjauh dan menolak Anies. Elektabilitasnya pun pasti akan makin tertinggal dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jelas ini masalah besar bagi Anies dan bohirnya. Mimpi terbesarnya untuk menduduki kursi RI 1 akan semakin pupus. Hal inilah yang nampaknya membuat Anies tidak mau terburu-buru sowan ke Rizik. Tetapi bila Anies tidak mendekat ke Rizik, apakah dia tidak takut akan dianggap pengkhianat seperti Prabowo? Apakah dia tidak khawatir ditinggalkan oleh berbagai kelompok garis keras yang selama ini mendukungnya? Saya menduga hal ini sudah diantisipasi oleh sang bohir. Sang bohirlah yang dengan 1001 macam cara akan tetap menjaga dukungan mereka pada Anies. Tugas Anies sekarang adalah melakukan pencitraan